Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Semoga audien diberi kesehatan selalu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tema tentang blended learning. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Bayu Triatmaja, dan anggota saya, Kayun Galih Wibawa Putri dan Rama Kusuma Putra Aji. Langsung memasuki penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian blended learning. Blended learning istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended merupakan campuran atau kombinasi yang baik, sedangkan learning merupakan pembelajaran. Dengan demikian, blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, di mana antara pendidik dan peserta didik saling berinteraksi secara langsung. Masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pembelajaran dan belajar mandiri atau belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan, serta belajar mandiri secara online. Selanjutnya, unsur-unsur blended learning. Unsur-unsur pembelajaran berbasis blended learning mengkombinasikan antara tatap muka dan e-learning yang memiliki 6 unsur, yaitu yang pertama tatap muka, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga aplikasi, yang keempat tutorial, yang kelima kerjasama, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Kemudian ada tujuan blended learning, yaitu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan ruang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan pembatalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek baik dari tatap muka dan instruksi online. Berikutnya ada metode blended learning. Ada 4 metode. Yang pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambah waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dunia maya. Yang kedua, salah satu cara untuk mempermudah dan mempercepat proses komunikasi lengkap antara guru dan siswa. Yang ketiga, membantu proses percepatan pengajaran materi dan ajar. Yang keempat, sebagai pressure agar siswa mulai belajar menggunakan teknologi dengan benar dan untuk tujuan yang bermanfaat, sekaligus mengetahui bahwa selain hiburan, teknologi juga bisa memperkaya pengetahuan sekaligus bahan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur blended learning. Secara spesifik, Profesor Steve Slimer pada 2005 dan Sukartawi pada 2005 menyarankan 6 tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya itu optimal. Nah, yang pertama, tetapkan macam dan materi bahan ajar. Jadi, dalam memberikan materi atau pembelajaran dalam blended learning ini itu harus sama dan harus ditetapkan biar tidak berubah-ubah atau seperti
berpindah-pindah, berganti materi seperti itu. Yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Yang ketiga, tetapkan format dari online learning. Yang keempat, lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Jadi, setelah membuat rancangan dari blended learning ini, itu harus dilakukan tahap uji coba. Lalu yang kelima, selenggarakan blended learning dengan baik dengan cara menyiapkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidang tersebut. Yang terakhir, siapkan kriteria untuk melakukan evaluasi pelaksanaan blended learning. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan blended learning. Yang pertama, pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Jadi di sini siswa itu dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri, baik itu dalam mencari referensi, mencari sumber-sumber yang terpercaya, dan dalam memahami dan mendefinisikan sebuah materi. Nah, yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka peserta didik semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Nah, dengan adanya blended learning ini, itu peserta didik atau siswa itu dapat memiliki wawasannya lebih luas dalam mencari sumber-sumber, dalam mencari materi-materi, dalam mencari suatu pembelajaran di internet dengan mudah. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Nah, untuk pembelajaran blended learning ini, yang pertama itu harus membutuhkan seperti laptop, HP, tablet, komputer, atau dan lain sebagainya untuk dapat menjalankan pembelajaran blended learning ini. Nah, apabila macam-macam sarana dan prasarana itu tidak ada, maka pembelajaran blended learning ini tidak bisa dijalankan atau tidak bisa digunakan. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan akses internet, padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Jadi, untuk peserta didik ini tidak semuanya memiliki akses internet atau komputer atau alat elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran online.